Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Malfudzat Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah alaih, bagian kelima B dan keenam. Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah berkata, hanya nilai Islam yang Allah lihat dari segi nilai dan harganya, walaupun telah bercampur dengan kefasikan dan perbuatan dosa. Oleh sebab itulah, orang-orang beriman yang fasik pasti akan mendapatkan ampunan pada suatu hari nanti. Oleh sebab itu, hendaknya kita menghargai walaupun terhadap orang yang derajat keislamannya sangat rendah, semata-mata karena adanya Islam sehingga menganggapnya sebagai saudara seagama. Dan dengan keutamaan inilah kita bermuamalah dengan mereka. Dan apapun kefasikan serta kemaksiatan padanya, hendaklah setiap kita merasa bertanggung jawab atasnya dan merasa bahwa hal itu disebabkan kelalaian kita sebagai akibat tidak adanya kerja kita atas agama. Kerja kita ini adalah kerja dasar agama, dan usaha kita yang sebenarnya adalah usaha atas iman. Zaman sekarang ini, secara umum, para karkun dalam usaha agama secara istimai selalu berusaha membangun bagian atas umat ini dan selalu berpikir untuk keperluan bagian atasnya dengan melupakan bagian dasarnya. Sedangkan menurut kami, keperluan yang sangat inti adalah bagaimana hati umat ini mendapatkan cahaya iman yang benar. Menurut pendapat kami, asal penyakit umat sekarang ini adalah kekosongan hati dari gairah dan rasa hormat terhadap agama. Apabila pada diri mereka ada kerisauan dan gairah agama dan merasa serta menganggap penting terhadap agama, maka keislaman mereka akan berkembang cepat tanpa terasa. Maksud sebenarnya usaha kita sekarang ini adalah untuk menghidupkan kembali semangat dan rasa hormat terhadap agama, bukan sekadar memperbaiki dan menuntun bacaan kalimat sholat. Cara kerja kita yang terpenting adalah keluar dengan jemaah, jauh dari rumah masing-masing, semata-mata untuk agama. Manfaat yang istimewa dari hal itu adalah seseorang akan keluar dari suasana yang menonton dan baku, masuk ke suasana yang soleh dan dinamis dalam agama, sehingga ia akan mendapatkan banyak penyebab menyalahkannya kembali semangat agama. Dan disebabkan perjalanan serta hijrahnya dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu pintu ke pintu lainnya, dengan menahan rasa hina, penderitaan, serta makian, semata-mata karena Allah dan agamanya, maka ini akan menyebabkan rahmat Allah turun secara istimewa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Oleh sebab itu, jika ada kemampuan untuk bersabar dan berhijrah lebih jauh lagi, maka akan semakin banyak faedahnya. Perjalanan ini memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan perjalanan jihad, dan kita berharap semoga pahalanya pun demikian. Walaupun usaha ini bukan peperangan, tetapi merupakan salah satu bagian jihad yang sangat penting. Dilihat dari beberapa segi, kerja ini lebih rendah dibandingkan dengan perang, tetapi di beberapa segi lainnya, kerja ini lebih tinggi daripada perang. Umpamanya, di dalam perang terdapat bentuk kebencian dan kemarahan, sedangkan di sini terdapat sifat menahan marah semata-mata karena Allah dan merayu serta menghinakan diri di hadapan manusia demi agama. Hakikat usaha ini adalah suatu derajat yang sangat besar. Sayangnya, banyak orang yang belum memahami hakikatnya. Beberapa hal yang perlu dipahami dengan baik dalam benak setiap orang yang datang ke Nizamuddin untuk mempelajari kerja dan cara tabligh ini yaitu: pertama, datanglah dengan meluangkan waktu selama mungkin. Kedua, jangan pernah menganggap cukup dengan datang 1 atau 2 kali saja ke sini.
tetapi perlu berulang kali datang ke sini. Yang ketiga, niatlah bahwa tidak akan selalu tinggal di Nizamuddin, tetapi akan mengikuti sesuai petunjuk untuk pergi ke tempat-tempat lain. Walaupun di tengah-tengah keluar itu, kadangkala perlu datang ke Nizamuddin. 4. Dan hal ini pun mesti dipahami dengan baik, yaitu pada waktu kembali ketika rekan-rekan lainnya berniat ingin pulang. Dan ia pun setelah melihat rekan-rekannya demikian, lalu timbul di hatinya keinginan untuk pulang. Maka jika pada saat itu ia tidak menuruti kemauan nafsunya, bahkan bertambah semangat dan berniat kuat untuk meneruskan kerja ini, maka pahala dan balasan yang ia peroleh tidak akan terbatas. Permisalan orang-orang yang tidak jadi pulang demi kerja ini adalah seperti seorang mujahid yang terus berdiri berjuang di fisabilillah. Walaupun ia melihat ke kanan kirinya, teman-temannya lari meninggalkannya dari medan perang. Yang kelima, dan hendaklah jika disampaikan bahwa dalam kerja ini akan ada banyak kesusahan, penderitaan, musibah, dan ketidakcocokan yang timbul. Dan kelak di akhirat, pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaannya. Malfuzat Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagian ke-6. Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah berkata, kadangkala kita harus berpikir apa pengaruh dan hasil dari kerja ini, dan manakah hasil dari kesungguhan kerja agama kita ini. Dan hendaknya kita berpikir bagaimana aturan penyebaran kerja agama di suatu tempat, dan cara apa yang harus kita tempuh, dan bagaimana aturan kerja kita di sana. Setelah itu, dengan mengikuti pemikiran-pemikiran tersebut, barulah kita bekerja dengan penuh tawakal kepada Allah. Mereka yang beranggapan bahwa kita tidak dapat mempengaruhi orang dalam kerja agama, hendaknya kita berkhidmat dahulu kepada mereka dalam beberapa masa, dan ciptakan pendekatan dan penyesuaian dengan mijas mereka. Untuk pertama kali, memang sangat penting kita berniat semata-mata untuk melayani mereka. Tetapi dalam khidmat ini, hendaknya diniatkan semata-mata untuk kerja agama, seraya berharap kepada Allah dan senantiasa berdoa kepadanya. Ada sebagian orang yang karena ketidakpahaman mereka atas dakwah iman kita ini, mereka tidak tertarik kepada usaha ini, dan sebagai pelepasannya mereka merasa bahwa usaha mengajarkan hukum-hukum dan masail adalah lebih penting, di mana kaum muslimin banyak yang tidak mempedulikannya. Sebagai misal adalah ulama Fulan, ia bersama majelisnya yang lebih mengutamakan dan memperhatikan masalah pelaksana hukum syariah, dan kurang setuju dengan usaha atas perbaikan diri. Cara yang tepat untuk menghadapi mereka itu adalah menganjurkan mereka pergi ke Mewat dan berusaha menghidupkan serta memperbaiki adat istiadat serta hukum-hukum di sana. Sampai hari ini, pelaksanaan hukum pembagian waris masih sangat menyedihkan di Mewat, dan pembagian waris serta banyak hukum-hukum lainnya yang sesuai dengan syariat masih sangat kurang dilaksanakan di Mewat. Dan masih banyak lagi yang tidak dilakukan hukum agama secara benar di sana. Lainnya adalah masalah pernikahan. Oleh sebab itu, ulama Fulan itu beserta para pengikutnya perlu dipersiapkan untuk dapat menghidupkan hukum-hukum agama di Mewat. Dan mereka perlu diberitahu bahwa masyarakat Mewat sekarang dengan berkah kerja dakwah dan tabligh telah mencapai satu derajat peningkatan, dan akan ada banyak lagi selanjutnya peningkatan mereka. Jadi, seandainya mereka sedikit memperhatikan usaha tabligh di lingkungan mereka, insya Allah secara khusus akan menjadi suatu bantuan yang baik untuk usaha mereka dalam memperbaiki maksud dan adat istiadat mereka. Dan dengan sebab itu, kalian akan lebih mudah menghidupkan hukum-hukum masail dan perbaikan atas adat istiadat jahiliyah. Demikianlah kalian tunjukkan kepada mereka bagaimana usaha tabligh, sehingga akan membuka keluasan pemahaman mereka. Dan mereka pun dapat menyaksikan pengaruh dan hasil usaha ini. Dan insya Allah hal itu akan membuat mereka bertawajuh atas dakwah. Jika aku panggil seorang dokter untuk mengobati, maka sebenarnya aku memanggilnya untuk menyodorkan usaha dakwah ini kepadanya.
Dan aku ingin agar dalam pengobatannya itu juga disodorkan kerja Allah ini kepadanya. Dan hanya karena itulah aku izinkan untuk dipanggilkan dokter-dokter yang bersedia untuk terjun dalam kerja dakwah agama ini. Untuk menjaga kesehatan dan ketahanan hidup, menurutku boleh sholat sambil duduk karena sakit. Tetapi aku tidak setuju jika kehidupanku lebih diutamakan daripada tegaknya agama. Salah satu tertib yang sangat penting dalam dakwah kita ini adalah dibolehkan berbicara keras ketika berbicara di muka umum. Tetapi ketika berbicara dengan orang tertentu, sangat penting berbicara dengan lembut. Dan demi perbaikan, boleh juga menggunakan cara pembicaraan umum. Sehingga jika ada seseorang yang istimewa terlihat berbuat salah, maka untuk mengislahnya dilakukan dengan penuh keluasan. Atau dapat juga digunakan cara seperti berkhutbah kepada umum. Demikianlah cara baginda Rasulullah SAW menasihati kesalahan orang-orang khusus. Dalam menegurnya, baginda Rasulullah SAW pun menggunakan kata-kata, bagaimana nasib satu kaum jika yaitu dialamatkan untuk umum, dan bila diperlukan pembicaraan khusus dengannya, hendaknya diperhatikan masalah kelembutan dan kasih sayang saat berbicara dengannya. Jangan sampai menegurnya secara langsung. Jika berbuat demikian, kebanyakan orang akan timbul marah dan berusaha menjawab dan memberi alasan. Oleh sebab itu, biarkan dulu mereka ketika itu, dan kita mencari kesempatan lain yang sesuai untuk menegur kesalahannya dengan penuh tulus dan kasih sayang. Kami menginginkan dengan sebab usaha ini dapat menyatukan antara ulama, ahli agama, dan ahli dunia agar terjalin kasih sayang dan kerjasama di setiap tempat, sehingga terwujud jalinan kasih sayang, saling membantu di antara alim ulama, ahli agama di majelis-majelis yang berbeda. Inilah kehendak kita. Bahkan salah satu tujuan terpenting dari usaha ini, insya Allah hal tersebut dapat tercapai dengan sebab dakwah agama ini. Pertentangan antara individu atau kelompok disebabkan perbedaan tujuan pribadi. Kita ingin agar setiap muslim siap berusaha demi agama dan menjadikan usaha dan khidmat agama menjadi maksud yang paling tinggi. Inilah yang harus diupayakan sekuat mungkin, sehingga terwujud perpaduan antara semangat dan cara mereka beramal. Dan hanya dengan cara inilah kebencian akan berganti dengan kecintaan. Coba renungkan betapa besar pahala mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka betapa besar lagi pahala usaha mendamaikan dan menyatukan berbagai kumpulan di kalangan umat Islam. Kita tidak dapat membayangkannya. Cara yang benar untuk memahami dan mempelajari usaha tabligh ini adalah: pertama, datanglah ke sini untuk tinggal beberapa hari, dan selama di sini gunakanlah waktu untuk berbincang-bincang dengan orang-orang lama dalam usaha ini. Jangan hanya menemaniku sekedar untuk ngobrol. Jika aku katakan sesuatu, maka sepatutnya didengarkan. Dan keluarlah di sekitar sini untuk kerja agama, yaitu ikut serta dalam jaulah harian. Kemudian pergi ke Mewat selama beberapa hari berdakwah di sana. Setelah itu kembalilah ke tempat tinggalnya dan terus melanjutkan kerja ini di sana. Satu hal yang penting adalah orang-orang yang ada hubungan dengan kerja tabligh dari berbagai status yang berbeda dapat berkumpul di sini. Ada ulama, ahli zikir, cendekiawan, pedagang, orang miskin, orang awam, dan sebagainya. Dengan cara demikian akan lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan kerja ini, dan akan tercipta tolong-menolong, pembauran di antara golongan yang berbeda, dan insya Allah asas kerjasama di kalangan umat pun akan terwujud dengan cara ini. Di dalam usaha dakwah kita ini, perbaikan niat adalah sesuatu yang sangat penting. Karkun-karkun kita hendaknya selalu mementingkan dalam tujuannya semata-mata untuk ketaatan dan ridho Allah. Sejauh mana niat itu kuat dan tulus, maka sejauh itu pula ia akan mendapatkan pahalanya.
Oleh sebab itu, sudah menjadi aturan umum bahwa jika kebaikan dan manfaat dari pengorbanan agama itu sudah terlihat oleh mata kasat kita, maka pahalanya pun akan berkurang, karena dengan kudratnya kebaikan itu akan menjadi tujuannya. Perhatikanlah, pahala pengorbanan harta dan jiwa diberikan kepada mereka yang berkorban sebelum Fathul Makkah, bukan yang sesudahnya. Karena sesudah Fathul Makkah telah terlihat ada kemenangan dan pemerintahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah sama di antaramu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada mereka masing-masing balasan yang lebih baik." Quran Surat Al-Ahadid ayat 10. Pada suatu hari, sambil memberi isyarat kepada dua orang mewat yang telah bekerja dengan ikhlas dalam usaha tabligh dari awal mula usaha ini, Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah berkata, "Sehubungan dengan kerja tabligh dengan sebab usaha dakwah ini, mereka telah tertuju kepadaku. Padahal merekalah sebenarnya orang yang telah bekerja dalam usaha ini. Aku ingin agar orang-orang yang mencintaiku karena usaha ini hendaklah memalingkan kecintaannya itu kepada mereka, orang-orang mewah tersebut, walaupun harus dengan memaksakan hati kita. Karena dengan berkhidmat dan mencintai mereka adalah sebab amalan dakwah ini terkabul. Mereka memiliki hak yang besar di sisiku, namun tidak dapat kutunaikan hak mereka. Oleh sebab itu, orang-orang yang mencintaiku hendaklah menunaikan pula hak-hak mereka." Bagi para mukhlisin dan siddiqin, kerja agama mereka adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasul-Nya. Dan jika sampai di tangan mereka kemenangan, harta, kekuasaan, maka yang pertama kali harus mereka perhatikan adalah orang-orang yang lemah dan yang perlu ditolong. Dalam tertib ini kukatakan, bagi orang-orang yang belum memahami hakikat usaha ini, sehingga belum siap mengikuti usaha ini, maka hendaklah mereka diundang dan juga dipikirkan mengenai biaya mereka. Pikirkan mengenai biaya mereka. Dan juga perhatikan sedapat mungkin masalah khidmat serta program mereka. Dan bagi para mukhlisin yang sudah dapat memahami hakikat usaha ini, maka tidak perlu lagi hal itu diungkapkan kepada mereka. Pada zaman sekarang ini, terdapat suatu kesalahan pemahaman dalam agama yang umum, yaitu hal yang permulaan telah dianggap sebagai penutup, dan suatu sebab telah dianggap sebagai maksud. Jika kalian pikirkan dengan benar, maka kita akan mengetahui bahwa kerusakan sudah memasuki berbagai aspek kehidupan, dan ini merupakan akar dari segala keburukan. Maksud hadis, sesungguhnya bagi peminta-minta ada hak atasmu, walaupun ia datang dengan menunggang kuda. Pemahamannya telah banyak disalahartikan secara umum, bahwa bagaimanapun keadaan seseorang peminta-minta harus diberi apa yang dimintanya. Ini adalah pemahaman yang salah. Maksud hadis ini adalah menyatakan bahwa ia memiliki hak atasmu, yaitu kamu berkelakuan baik kepadanya, menyayanginya, dan jangan menghina serta mencacinya. Jangan takabur, jangan menghinanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya." Quran Surah Ad-Duha ayat 10. Sekarang ini kebaikan itu diartikan dengan memberi apa yang diminta, dan takaza kasih sayang seharusnya diartikan dengan memberi nasihat kepadanya agar jangan meminta-minta lagi, karena itu adalah perbuatan hina, dan menunjukkan kepada mereka cara untuk mencari mata pencarian yang sesuai dengan kemampuannya, agar mempermudah dalam mencari rezeki yang halal, sebagaimana baginda Rasulullah SAW melakukannya terhadap beberapa orang peminta-minta. Beliau melelang bangkunya, dan hasilnya beliau belikan sebuah kapak. Lalu beliau bersabda, "Cari dan potonglah kayu bakar dari hutan,
lalu juallah ke pasar dan hasilnya selesaikanlah keperluan harianmu. Jadi apabila peminta minta tidak dalam keadaan uzur dan terpaksa, bahkan keadaannya dapat bekerja dan mencari mata pencarian, maka hak dia adalah hendaknya kita menyelamatkan dia dari kehinaan meminta-minta. Dalam masalah ini Syekh selanjutnya berkata, makna nushus nas Al-Quran dan hadis apabila berusaha dipahami dengan nur amalan baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Alhamdulillah, apa yang telah kita dengar kita kesankan dalam hati dan insya Allah kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.